Dan ya balik lagi dengan kita yaitu dengan judul podcast ngopi malam Jumat. Dan ya kita bersama narasumber kita yaitu Bintang Patriski dan narasumber kedua kita Muhammad Abilapan. Dan di sini kita seperti biasa akan podcast dengan cerita pengalaman-pengalaman horor. Dan ya langsung saja, kalau ingin lanjut dengar cerita dari mereka berdua, tonton sampai habis dan tanpa basa-basi langsung saja ke narasumber pertama. Gimana pengalaman horor lu? Pertama, tadi juga ngopi ya, Ngopi malam Jumat. tapi kita ngeteh. Ya, berarti Oke. diubah judulnya. Oke, malam Jumat. Oke, kalau cerita dari gue ya, bukan cerita gue sih, tapi cerita dari teman gue sendiri. Jadi tuh teman gue ini lahir di salah satu rumah sakit di daerah sini juga, nggak jauh dari sini ya. Gua tahu. Ya, yang kalau tinggal di sini pasti depan tahu. Jadi ini teman gue ini lahir di rumah sakit ini. Gue lupa ini rumah sakit atau kayak sejenis bidan atau gimana. Jadi yang jadi cerita di situ tuh ada satu suster yang meninggal di saat di saat kelahiran teman gue ini, bukan pas lahiran, tapi pas setelah melahirkan. Setelah dilahirkan. Ya, setelah teman gue ini lahir, si suster ini meninggal. Kalau katanya ya, kalau kata orang sekitar tuh bilangnya si susternya ini nih lompat dari lantai atas. Tapi kalau kata teman gue sendiri, si susternya ini nih dia tuh konsumsi obat banyak, jadi overdosis. Jadi temannya aslinya udah tahu kalau si suster ini nih tidur ada di atas meja. Tapi pas paginya dibangunin, teman si susternya ini mulutnya udah berbusa. Tapi plot twistnya, suster yang meninggal ini adalah suster yang merawat teman gue. Jadi setelah teman lu lahir tuh langsung bunuh diri. Ya, kalau katanya ya susternya ini nih stres akibat tekanan kerja, tapi gue nggak tahu pastinya apa ya. Wallahu alam. Emang di situ sih gue tahu bangunannya. Mungkin nanti bakal gue cantumin foto bangunannya. Cantumin nggak? Nggak tahu deh. Karena bro, takutnya Dikasih. ya kasih tahunya ntar orang yang ke sono nggak mau ke sono. Intinya di ini tuh bangunan tua yang sudah lama banget ditinggalin, udah kosong lah intinya. Dan bangunan ini berlantai 2 lantai. Bentuknya tuh kayak sekolah tapi gedungnya terbengkalai. Lanjut. Bentar. Ini ceritanya agak panjang, mau gue lanjutin atau mau skip aja? Lanjut aja. Oke. Jadi ini ceritanya setelah gedung ini terbengkalai ya. Lanjut ini kan pertama nyeritain tuh teman gua, kedua neneknya emang ada di tempat kejadian pas itu. Dia pas setelah gedung itu terbengkalai ada 3 orang anak main layangan, tapi pengen maghrib. Jadi dua orang anak ini balik duluan, tapi satunya masih sono. Kalau kata anak yang masih di situ tuh, anaknya ini nggak tahu, katanya dapat panggilan dari bangunan itu masuk tuh bener. Alhasil katanya ya anak ini tuh hilang, dicari tuh bener-bener, katanya ada pencariannya, ada dari polisi juga ikut nyari 3 hari apa berapa minggu gue lupa. Ini pas anak ini keluar ditanya-tanyain, di dalamnya itu katanya ada istana gede, terus ya kayak istana pada umumnya, kayak banyak orang, kayak ada orang kerajaan atau gimana. Nah, dari narasumber kedua, enggak sih, masih narasumber pertama, tapi gue lupa narasumber asli gimana, tapi yang ceritanya tetap neneknya dari teman gue ini. Jadi itu neneknya teman gue ini katanya dia tuh ketemu orang bisu. Dia tuh ngeliat ke bangunan terbengkalai itu, rumah sakit itu, ada katanya sosok putih, tau kan? Sosok rambutnya panjang, bener-bener ngeliatin ke arah dia. Maka pas orang bisu ini cerita tuh katanya, ini ngapain bocah kan gini ya, panjang katanya. Akhirnya pas dijelasin lebih detail, katanya ada kunci di situ. Ini kita mau ada satu nih, banyak ayam. Kalau cerita warga setempat gitu sih,
kita harus percaya juga karena itu menjadi salah satu Pengingat ya, pengingat ya, juga. pengingat. Itu juga termasuk budaya karena cerita warga setempat itu eh, termasuk kepercayaan warga lokal. Jadi percaya. Gue Saya juga percaya, kita ya percaya aja soalnya kan yang kejadian mereka gitu. Kalau kita nggak bisa mastiin, tapi Gua- kejadian mereka. gue juga percaya sih kalau mereka itu ada karena disebutin juga kan kalau di dalam Al-Quran itu kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Jadi ya gue percaya kalau misalnya itu. Jadi kalau misalkan teman gue cerita tentang itu ya udah kita percaya aja. Percaya aja, percaya aja nggak apa-apa. Ya lanjut ke narasumber. Ya kalau lo Bil, cerita lo apa? Ya, pengalaman gua saat liburan bersama keluarga ke puncak, pergi keluarga pergi bersama keluarga pukul 7 dan nyampe ke tempat tuh jam 9. Sampai tempat tersebut gua sama keluarga gua tidak bisa masuk villa tersebut dikarenakan masih ada yang masuk villa itu belum habis waktunya. Berarti gua harus nunggu dulu dong. Oh jadi ada orang sebelum lu yang masih di situ, jadi belum waktunya check out ya? Iya belum. Oke. Gua sama keluarga gua nunggu ke situ dan gua sebelah villa situ ada warung kan ya. Warung gua bersama bapak gua ke warung. Terus bapak gua kayak ke bawah ada pemikan nih. Bapak gua nanya ke tukang warung tersebut, "Pak, itu ada di bawah ada empang, Pak." Terus kata tukang warung tuh bapaknya, "Iya, Pak, tuh itu ada empang." Terus gua sama bapak gua ke empang tersebut mancing nih. Kelamaan gua mancing tuh, gua pergi ke villa tersebut masuk villa tersebut karena kan orang yang Udah check out ya udah wah. Gua masuk ke villa tersebut tuh villa emang pas gua udah masuk hawanya agak lain. Atmosfernya beda ya, berarti Iya. tekanannya beda. Terus ada 2 lorong tuh dari situ. Yang pertama lorongnya yang menghubungkan antara kamar dan living room. Yang lorong sebelah kiri nih Iya. menghubungkan living room dan taman. Oh, pertama. Ya, dari lorong kedua tersebut gua udah punya ini nih kayak Perasaan ya? perasaan Oh. tuh bahwa lorong yang lurus itu emang sih ada kayak pintu, kayak portal tuh. Portal. Iya kayak portal pintu maksudnya. Gitu. Di situ ada tandanya gituan kuda. Ya apa dah namanya? Sepatu kuda yang Oh, tapang. ya wis masuk lorong itu gua istirahat. Kemudian gua renang dan santai. Ada lagi lo. Santai lagi nih ya. Kebo emang ngomong. Kesalahan gua di situ tuh maghrib orang-orang mau pada masuk ya. Iya. Gua di depan begini aja. Ah, kelakuan lo. Iya, sambil Kayak- biasa anak muda nikmati lagi Ah, puncak. oke, bener. Tapi itu emang pikiran gue sih kosong, menikmati masa suasana puncak lah. Keesokan harinya kan gue pulang nih. Terus dalam hati gue pengen ke Bogor terus aja ya. Terus bapak gue bilang ke mama gue, "Ma, ini apa? Pengen ke Bogor mulu nih, Ma. Coba panggilin lah temen aja yang bisa nerawang." Tuh, gue di Terawang tuh sama temen bapak gua. Kata temen bapak gua, "Mah, ini mah, Bang, anak abang ada yang nempelin." Emang bener sih gua emang perasaan gua emang pengen Udah ke Bogor enak mulu. banget itu. Iya. Bogor aja. Iya. Terus kata temen bapak gua tuh yang nempelin mah orang bekas zaman Belanda. Ya, nih anak abang disukain sama makhluk itu. Iya, emang Ada juga yang demen sama lo. ada biasa. Jadi setannya itu sales villanya gitu kan, soalnya ngajak ke Bogor mulu. Iya, emang Penglaris emang ya. Lari. dari situ tuh emang gue perasaan gue pengen ke Bogor, tapi semenjak gue udah di ibarat orang mah dibersihin dah, udah kagak kepengen lagi. Udah segitu aja cerita gue. Ya. Oke, itu aja podcast dari Ngopi Malam Jumat kita. Ngetek Ngetek malam ya, Jumat ngetek kita. ya, bukan ngopi. Sudah berakhir cerita dari kedua narasumber kita. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian di next video guys.